adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 8 Desember 2022, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, Maria Immaculata. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Maria, Bunda Tuhan, pelindung para perawan, Engkaulah pintu surgawi jaminan harapan kami. Bagaikan bakung yang murni di tengah belukar duri, Engkau sungguh mengagumkan, melimpahkan penghiburan. Laksana bintang kejora di gelora samudra, Engkau menghantarkan kami ke dalam hidup abadi. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang mencurahkan kurnia kepadamu ya Maria. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberi kepada kami Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kami. Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu Yesus. Engkau telah memelihara Santa Maria terhadap segala cara, mulai dari awal hidupnya. Setiap noda Kau jauhkan daripadanya, mengingat pahala kematian putramu kelak. Semoga berkat doa Maria kami pun sampai kepadamu dengan suci murni. Demi Yesus Kristus, putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kita bersyukur punya Ibu Maria. Dan juga kita bersyukur untuk ibu-ibu kita. Kalau kita bayangkan,
bagaimana peranan ibu kita terhadap diri kita. Luar biasa. Yang unik adalah ibu-ibu ini tidak hanya diberi anak satu, ada yang 5, ada yang 6, tetapi para ibu ini memberi kasih sayang yang seimbang, yang sama. Di situ anak, di sini anak. Setelah kelahiran kita, ibu-ibu kita ini hebat, biasa mengalah, memberi yang terbaik untuk kita. Maka gambaran Tuhan memberi kepada kita seorang ibu yang hebat. Apalagi Tuhan memberi kepada kita ibu Yesus, ibu Tuhan yang dipersiapkan luar biasa. Dan inilah refleksi gereja. Tuhan tidak memberi begitu saja, tetapi memberi kepada kita seorang yang spesial, yang bersih. Maka pada hari ini kita merayakan Maria dikandung tanpa noda dosa. Kenapa? Karena ia dinaungi oleh Roh Kudus. Karena itu tampil juga doa Angelus yang menggambarkan tentang bagaimana Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan sesuai dengan Injil yang kita dengar pada hari ini. Dan kita doakan setiap jam 6, jam 12 siang, jam 6 sore. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengendali Roh Kudus. Salam Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku berkataanmu. Salam Maria. Sahabat sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dan lalu kita berdoa. Ini merupakan gambaran Injil pada hari ini yang diucapkan dan didaraskan, didoakan setiap hari, pagi, siang, sore. Untuk mengingatkan bagaimana Tuhan luar biasa, memberi mujizat, memberi hadiah kepada kita. Maka kita mempunyai 2 ibu. Satu ibu yang mengandung kita, yang memberi kepada kita secara jasmani dan juga rohani. Tapi kita juga punya ibu rohani, yaitu ibu Yesus. Ibu kita yang menunggu kita di kediaman Yesus yang abadi, yang kita kenal sebagai surga, tempat kebahagiaan. Bersama ibu yang mengandung kita, kita berjalan bersama-sama, naik turun bukit dalam hidup. Dan ibu-ibu mempersiapkan kita sedemikian rupa melalui pendidikan misalnya, memberi makan sebagaimana mereka mampu memberi makan, mempersiapkan kita dengan sungguh-sungguh. Karena itu peranan Maria dalam gereja Katolik sama seperti para ibu yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan lebih. Kenapa? Dia mau berkorban untuk kita. Maka itu pada hari ini kita memperingati Maria dikandung tanpa noda dosa. Apa arahan kita? Apa arahan gereja? Agar kita pun juga menghindari dosa-dosa, sehingga hidup kita penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Maria dalam terang Roh Kudus-Nya. Maka mari setiap hari kita mengundang Roh Kudus datang dan tinggal bersama dengan kita, agar langkah-langkah kita amat sangat luar biasa, seperti yang dialami oleh Ibu Maria, menjadi putrinya Putri Bapa. Maka dalam Rosario kita berdoa toh, salam Bunda Allah Putra, ya. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria. Maka kita bersyukur untuk pemberian Tuhan kepada kita dan gereja. Wanita yang luar biasa, yang amat bersahaja, yang rendah hati, yang penuh dengan iman, yang Tuhan persiapkan dalam terang Roh Kudus-Nya. Kalau kita juga hadir dalam terang Roh Kudus, maka hidup kita juga aman, nyaman, dan penuh dengan sukacita. Semoga kita boleh mengalami seperti apa yang dialami oleh Maria, khususnya melalui pengalaman atau berita dari malaikat Gabriel, yang juga malaikat-malaikat pelindung kita menyertai kita. Bunda Maria, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Selamat pagi.